Belum ya? Belum, Belum. belum, belum. Belum pindah. Udah, Bun. Baik. Udah. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar. Nah, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Nah, belajar ini tidak hanya sekedar memetakkan pengetahuan atau informasi yang disampaikan saja, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya sendiri. Nah, sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar di lingkungan. Nah, kalau teori belajar itu dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didiknya. Nah, teori teori ini bila bisa dibilang kayak praktek. Latar belakang munculnya teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Psikologi aliran behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Psikologi kognitif mulai berkembang dengan lahirnya behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga ada teori humanistik. Yang pertama itu teori behaviorisme. Apa itu? Menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa-siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Belum bun. Masih ya. Nah, teori belajar behavioristik ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dapat seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluasan atau output yang berupa respon. Apa sih stimulus itu? Stimulus adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Lalu apa respon? Respon itu berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu pengaplikasian teori ini terhadap pembelajaran itu bagaimana? Kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menentukan peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian ke keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Next, Bun. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Teori belajar kognitif merupakan faktor utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui proses pendidikan. Masih yang tadi, Bun. Nah, pengertian belajar menurut teori ini tuh gini mudahnya tuh, perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah